Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan malam buat seluruh teman-teman di seluruh Indonesia, dimanapun kalian berada. Semoga selalu sehat, selalu semangat, selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Oke, kita masih tetap dengan bahasan yang sama tentang aplikasi pinjaman online. Hanya saja di episode kali ini aku pengen ngebahas Shopee Pay Later. So buat kalian yang suka banget pakai aplikasi Shopee terus memakai Shopee Pay Later dan Shopee Pinjam, wajib banget kalian tonton video ini sampai selesai ya, jangan di skip. Oke, untuk pembahasan pertama Shopee Pay Later ini, sebelum kita semakin jauh, ini aku ceritain dulu kronologi kejadiannya pada salah satu yang sharing sama aku di WhatsApp. Di sini diceritakan bahwasanya ia memakai limit Shopee Pay Later ini di angka 5 juta rupiah dengan 3 kali pembayaran, 3 kali jangka waktu pembayaran. Hanya saja ketika jatuh tempo di pembayaran pertama, kedua dan ketiga, ini dia gagal bayar dikarenakan kondisi perekonomian sedang anjlok katanya. Jadi dia ini menggunakan Shopee Pay Later ini sudah lama sebenarnya, cuman untuk sekarang ini dia mengalami kegagalan karena memang kondisi ekonomi sedang buruk. Dan ketika mengalami kegagalan pembayaran di 3 kali jadwal pembayaran itu, selama 1 bulan saya diteror. Saya selalu dikirim email penagihan, kemudian ditelepon lewat WhatsApp, dikirimi pesan WhatsApp dan SMS, serta ditelepon. Dan ya memang seperti itu kronologi penagihannya ya, karena namanya juga pinjaman bersifat online, jadi penagihannya pun juga bersifat online. Oke, lanjut. Terkadang satu hari itu bisa 5-6 kali mereka menghubungi saya, tetap dengan bahasa yang sama. Mereka menunggu pembayaran saya paling lambat jam 3 sore atau sampai jam 6 sore. Nah, di sini saya simpulkan bahwasannya penagihan via online ini biasanya memang seperti itu ya. Mereka selalu menagih itu di siang hari, dari pagi sampai sore. Nggak pernah saya mendapat referensi bahwasannya ada aplikasi penagihan online ini yang melakukan penagihan pada malam hari. Tapi kalau memang ada, bolehlah ya kalian komen di bawah, nanti bisa jadi bahan referensi untuk saya pelajari. Oke, lanjut. Kemudian dalam 1 bulan itu saya selalu terus-terusan ditelepon setiap hari, tidak peduli itu hari Minggu saya tetap diteror. Oke, tapi hanya di 1 bulan itu aja Kak. Bulan selanjutnya mereka nggak pernah nelpon saya lagi, nggak pernah SMS saya lagi, nggak pernah WhatsApp saya lagi, dan nggak pernah meng-email saya lagi. Bosan kali ya, nggak pernah dapat apa-apa. Kemudian baru-baru ini saya kirim email ke admin Shopee menanyakan berapa jumlah tagihan yang harus saya bayar. Oh ya, karena memang pada saat ini dia sudah ada rezeki ya, udah mau menyelesaikan hutang dia ke perusahaan Shopee. Tapi saya batalkan kembali karena tagihan saya dari pokok 5 juta itu sudah berubah menjadi 7 juta Kak, 6.896.000, jadi hampir 7 juta ya. Ya bunga keterlambatan, denda gitu. Jadi ini jumlahnya udah, jadi kalau udah sebesar ini udah berapa lama ya dia ini apa namanya tuh macet. Karena setahu saya bunga pinjaman di Shopee itu, kalau Shopee Pay Later ya, kalau Shopee Pinjam saya belum ada referensi juga. Kalau Shopee Pay Later itu bunganya itu bukan per hari seperti perusahaan pinjaman online. Shopee Pay Later ini setahu saya bunganya itu per bulan. Jadi kalau misalnya dendanya dari pokok yang kita pakai itu 1 juta gitu, dendanya itu sekitar 100.000 tapi per bulan, nggak per hari. Iya, jadi misalnya kita terlambat membayar Shopee Pay Later, jadi walaupun telatnya cuma 1 hari, itu dendanya tetap di angka 100.000 ini kalau misalnya pokoknya di 1 juta. So untuk ke tagihan bulan berikutnya tetap di angka 100.000 ini dendanya. Berarti Mbak ini udah lama juga gagal bayarnya ini udah dalam waktu yang lama saya rasa, sampai dia bisa sejumlah ini banyaknya. Oke,
Lanjut, saya batalkan karena saya lihat jumlah yang mau saya bayarkan itu sudah besar sekali, dan yang saya takutkan sekarang, apakah nanti bunga dari pinjaman saya ini akan bertambah banyak sehingga nanti hutang saya ke perusahaan Shopee ini membengkak menjadi berpuluh-puluh juta. Oke, ini ya inti permasalahan dari sini adalah Mbak ini takut hutangnya membengkak di perusahaan Shopee. Oke, perusahaan Shopee ini adalah perusahaan yang lama ya, sudah senior sebenarnya di negara kita. Dan tentang Shopee Pay Later dan Shopee Pinjam itu dia juga udah legal, sudah dalam pengawasan OJK. Jadi sistem yang mereka terapkan, sistem yang mereka jalankan pun juga sudah mengikuti atau mematuhi ketentuan yang ada di OJK. Seperti ketentuan dalam hal penagihan, dalam hal bunga, di dalam hal denda gitu. Ini mereka sudah karena memang sudah legal, jadi mereka udah memiliki ketentuan yang memang harus dipatuhi gitu. So mbaknya mungkin nonton juga video ini. Yang perlu saya bahas di sini adalah untuk aplikasi pinjaman legal, ketentuan dari OJK-nya itu bunga dari pinjaman itu berapapun lamanya kalian galbay tidak boleh melebihi pokok. Jika memang mbak ini tadi mempunyai pokok pinjaman sebesar 5 juta, jadi maksimal bunga yang akan yang diperbolehkan oleh OJK itu untuk perusahaan ini adalah 5 juta. Jadi paling besarnya mentok-mentok itu di 10 juta pembayaran pokok plus bunganya ya. Dan juga ini pun juga yang bukan ada solusi lain, nggak harus kita bayar semua sebenarnya. Itulah seperti yang sudah saya jelaskan di video sebelumnya, bahwasannya ada bucket tertentu yang khusus untuk menangani klien-klien atau nasabah-nasabah yang pinjamannya bermasalah. Itu yaitu bucket di bawah 90 hari dan bucket di atas 90 hari. Apabila memang kondisi tidak memungkinkan atau kondisinya memang ibaratnya tuh sedang susah gitu, bahkan klien atau nasabah ini boleh hanya membayar pokok pinjamannya saja tanpa membayar bunga gitu, atau tanpa membayar denda. Itu udah ada ketentuannya ya. Itulah yang dinamakan mediasi antara pihak perusahaan dan kliennya. Jadi nggak perlu takut, nggak perlu cemas, nggak perlu memikirkan sampai ke sana bahwasanya nanti bunganya akan lebih besar dari pokok. Itu enggak ya, nggak bakalan sampai ke segitu karena memang udah ada aturannya juga. Terus untuk perusahaan Shopee pun juga karena memang sudah terdaftar di OJK, cara penagihan online mereka pun tetap harus mematuhi protap dari ketentuan OJK juga. Mereka hanya boleh mengakses 2 nomor darurat yang diberikan kepada perusahaan mereka sebagai kontak darurat dari si peminjam. So mereka nggak boleh ya mengakses kontak kita, nggak boleh meneror ke nomor selain nomor kita, dan 2 nomor yang dikasih sebagai jaminan, atau 2 nomor yang dijadiin sebagai kontak darurat. Dan juga untuk penagihannya juga ada ketentuan-ketentuan seperti tidak boleh memaki, tidak boleh mengeluarkan kata-kata kasar, tidak boleh menelpon ke perusahaan tempat dia kerja, tempat kliennya kerja, itu nggak boleh sebenarnya. Itu udah ada ketentuan di OJK-nya, jadi nggak boleh ya, nggak boleh. Jadi perbedaannya dari perusahaan pinjaman legal dan ilegal itu nyata sekali di situ, karena OJK sangat mengawasi hal-hal yang mendetail seperti ini. So makanya dari itu saya sering kali bilang bahwasanya kalau memang kepepet bener gitu, kalau memang udah nggak ada jalan lain lagi, terus kalian memutuskan untuk
berurusan dengan aplikasi pinjaman online ini, maka berurusanlah kepada perusahaan fintech yang legal, karena data kita di sana akan dilindungi. Terus cara penagihan mereka pun juga masih secara kemanusiaan. So nggak ada ya yang nggak boleh, mereka itu yang kayak neror dengan omongan kasar, dengan menelpon ke perusahaan atau kantor tempat dia kerja, itu nggak boleh, itu dilarang sama OJK. Beda hal ya dengan perusahaan yang ilegal, itu mah dijambangin semua. Cuman di perusahaan yang ilegal ini kemungkinan mereka akan mendatangi alamat kita itu sangat kecil, karena memang cara penagihan dari pihak perusahaan ilegal ini aja sudah melanggar hukum. Jadi ya mereka kalau misalnya sampai datang ke alamat kliennya dengan jejak-jejak penagihan yang sudah hitam banget, jangan jejak-jejak penagihan yang memang sudah berdosa banget, itu artinya memang mereka cuman bermaksud untuk menggali kubur mereka sendiri. Kita pun sebagai klien dengan diperlakukan seperti itu, terus mereka juga masih nekat datang ke rumah, bisa-bisa juga kita, dan kita memang punya hak ya, punya hak juga untuk membawa proses itu ke jalur hukum dengan pasal ya itu perbuatan tidak menyenangkan, pencemaran nama baik gitu. Jadi itu udah ada pasalnya. So kalau memang ya kepepet amat gitu, carilah perusahaan fintech yang legal, karena di situ kita juga akan diperlakukan tidak semena-mena, masih ada tempat kita berpegang gitu. Mereka nggak akan menyebar data, nggak akan mempermalukan kita gitu. Tapi kalau di aplikasi ilegal ya jangan harap semua hal-hal yang tidak kalian inginkan itu bisa saja terjadi, kecuali mereka datang ke rumah, karena memang belum ada kasusnya perusahaan fintech yang ilegal itu datang ke rumah. Kalau mereka datang tuh sama aja kayak menggali kubur mereka sendiri. Oke, untuk pembahasan dari Shopee Paylater ini tadi segitu ya, berdasarkan pengalaman nyata dari salah satu yang bertukar pikiran kepada saya, dan ini udah saya jawab bahwasannya apa yang Mbak ini takutkan tentang bunga yang lebih besar dari pokok itu enggak, karena memang udah ada aturan dari OJK-nya. Terus juga kekhawatiran untuk mengenai BI checking juga udah saya jelaskan di video sebelum ini ya, cari aja di bawah ada kok videonya. So dengan gak bosan-bosannya juga selalu minta dukungan untuk teman-teman seluruh Indonesia. Jangan lupa subscribe channel YouTube saya, jangan lupa di like juga, jika berkenan tolong di share juga, supaya saya juga lebih semangat lagi untuk membuat konten-konten edukatif tentang aplikasi-aplikasi pinjaman online yang seperti ini. Oke, see you next video, bye, makasih.